Jadi begini, tadi sudah disebutkan bahwa antara TO1 dengan TO yang lain itu saling menyambung. Jadi kita bisa lihat kayak begini, ini kan sudah yang menyambung. Nah, sekarang secara hierarki itu dia misalkan seperti itu tadi yang secara hierarki ya dalam satu TO begini. Ini kalau ada high, ada low. Nah, jika dia masuk harganya ke sini, biasanya dia akan menuju high-nya, rata-rata begitu. Jadi dia nembus dari bawah ke atas, masuk ke area low-nya ini, dia biasanya akan menuju high. Dan biasanya dia akan terjadi rejection di setengah, hampir mirip sama gitu. Makanya kalau kayak si Dokter Roy dari mana yang dari Manado, dia pasti sering bilang, imajinasikan bahwa TO ini kayak sebuah candle BP. Itu yang dia pakai, dan hanya itu yang dia pakai itu. Ya kemarin dia depo di Valburi 400 juta 2 bulan, WD 14 miliar. Orang mana itu? Dan dia mau pensiun jadi dokter. Waktu kenal saya setahun yang lalu, itu beliau mungkin umurnya hampir sama dengan saya, masih muda juga. Kebetulan waktu itu sudah punya klinik, mereka dokter PNS, dosen di Samratulangi. Dia idenya belum bagus. Dia mengimplementasikan bahwa ini menjadi kayak sebuah BP. Nah, dia punya klinik dalam waktu ini kan saya di sana hampir 1 minggu sama dia yang sampai 10 hari itu Kris. Mas Kris itu yang sampai 10 hari di sana, saya cuma 4 hari. Tapi ya begitu, dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu modal $100, saya pulang jadi 10.000. Apanya? Pernya satu ya, itu aja. Berapa hari? Seminggu. Setelah itu beberapa bulan kemudian, akhir tahun kemarin dia deposit 400 juta, awal tahun WD 14M. Langsung habis WD pergi ke Malang, yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman sharing, mungkin ada yang kemarin ketemu sama beliau. Ya, sekarang malah bingung cari alasan untuk dipecat dari PNS. Ya itu kan ya memang itu cerita manisnya kan, tapi juga ada cerita yang pahit kan, hanya juga yang MC, karena rata-rata MC-nya itu terlalu dipaksakan. Jadi belum paham beneran lotnya itu yang sudah paham. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kemarin si dokternya juga tanyain waktu ketemu sama teman-teman, gimana seperti itu biar sharing sama yang lain. Jawabannya, ya saya nggak OP sembarangan, saya nunggu. Itu aja saya nunggu momennya aja 2 minggu, baru berani OP plot full margin. Tapi gatel tangannya ya susah. Iya, ini gatel tangan susah. Sampai waktu itu dia akhirnya Valburi nggak jadi masuk ke
Makassar, Manado. Kan waktu itu masih marketing masuk, dapat klien, kalau nggak salah dia klien kedua atau ketiga, dia langsung diajar 14M langsung kabur, dibayar langsung nggak kembali. Jadi nggak jadi buka kantor di Manado. Nah, memang ada beberapa cerita menarik, mungkin kayak yang kemarin yang mungkin saya upload ya, punyanya si Fajar yang di Melbourne itu kan seminggu juga 300 jadi hampir 8.000. Itu di Melbourne tanpa ada satupun yang lulus. Yang kemarin ada yang ditunjukin saya dari Bali, ada teman-teman akrab saya dari Bali, itu 200 OP tanpa ada satupun yang lulus. Tapi yang begitu Pak, semua menunggu. Ya memang benar-benar yakin kondisi dia, benar-benar yakin untuk itu baru dia menunggu. Kalau tidak yakin, ya enggak. Nah, kadang ini yang kita nggak bisa. Pokoknya gimana caranya, buka market, buka laptop, ya itu OP gitu. Nah ini. Dan yang lebih parah lagi bukan masalah OP-nya, lotnya juga nggak kira-kira. Kalau lotnya seperti tadi ketahanan 2.000-3.000 ya no problem. Ngawur OP-nya pun santai aja. Suatu saat pasti akan balik. Ya. Jarang sekali dia kan kalau kayak EU itu sepanjang sejarah ukur aja mulai dari dia masuk forex bursanya tahun 2003 kalau nggak salah 2000-an sampai yang tertinggi tahun 2011 ya, itu paling 7 pip. Nah kalau kita harus 10.000 pip aja kan, nggak MC kan, tapi ya nggak tahu kapan. Dan ini kita bicara psikologis lagi, ini yang nanti kita akan coba sama-sama belajar. Jadi makanya kita bedakan nanti antara yang POSD, PO, bangunan. Ya, sebenarnya salah satunya itu termasuk ring seperti yang tadi bicara di belakang. Nah, kalau kita mau gunain harian ya, MM-nya MM. Kalau mau harian ya harian, tapi kalau weekly ya jangan pakai MM harian dong, pasti mati. Ya pasti banyak emisinya Pak daripada enggak. Ya minimal SL lah pasti kena. Nah, banyak juga cerita-cerita yang memuaskan juga banyak. Tapi rata-rata kebanyakan dari yang kita memaksakan diri untuk OP. Saya pun OP nggak mesti satu hari, satu kali OP belum tentu. Kalau saya lagi nggak fit ya nggak fit, ya nggak nyaman untuk OP hari ini ya enggak. Meskipun lihat cat, ya paling lihat aja nggak OP. Ini yang penting. Tapi sekali masuk, usahakan kita jangan sampai minus. Kemarin ada itu satu akun kita nggak bisa gitu kan. Pay kemarin deposit 500, saya nggak cukup. Nah ini pokoknya ya, nanti saya tunjukin aja. Ini kebetulan passwordnya juga kemarin nggak ngerti, dia sudah komplain ke ininya, ada emailnya. Posisi sekarang 11.000 dan bisa di WD. Memang dulu ada kesalahan karena dulu masuknya lewat KR dan dia mau cicil pembayaran lewat Perfect Money, tapi 1 bulan cuma 500. Nah kalau 11.000 ya 2 tahun total. Nah ada makanya kan ini kita kembali ke materi. Ini nanti kita akan coba. Ini kita ada beberapa demo yang seperti ini. Ini rata-rata kasusnya dia seperti dari open. Nah sekarang kegunaan dari line-line itu hanya untuk
kita untuk stopper sama area rejection-nya. Jadi begini, garis itu akan menjadi kuat, stopper yang kuat jika dia bertemu line high plus low. Ini dalam satu garis. Ya ada toleransinya lah. Mungkin toleransi mungkin 5 pip lah. Kan nggak mungkin dia harus persis garisnya satu garis persis kan. Kadang di beda broker kan juga beda. Ini yang penting ini. Nah sehingga nanti ini akan kita jadikan acuan dulu. Usahakan cari yang TO gede dulu. Ini contoh. Nah, contoh seperti ini ada high, ini ada low, ini saya garis. Nah, ini ada kan satu garis. Jadi market setelahnya saya acuannya ini stopper saya yang sangat kuat. Karena biasanya di garis ini market itu jarang sekali dia ada sideways. Maksudnya dalam satu garis ini beda kan kalau ini tarik, marketnya masih tarik. Tapi kalau di garis ini enggak, jarang sekali dia ada market itu bolak-balik di garis ini. Yang ada cuma hanya dua kemungkinan, bablas tembus ke bawah, ada dia reject atas. Nah dengan garis ini kita sebenarnya sudah bisa memudahkan. Karena apa? Hanya ada dua kemungkinan. Untuk bolak-baliknya lebih kecil. Kalau dulu saya trading paling simpel ada garis seperti ini, bisa kasih kalau harga ada di atas ini ya, atas sini udah menyentuh sini, saya kasih sini sell stop, atasnya buy stop, saya tinggal. Biasanya larinya kencang, push. Ya memang kalau mau bicara soal di ujung ya harga nggak dapat ujung karena kasih buy stop sama sell stop kan ada batasan, di setiap broker kan berbeda. Kalau yang brokernya Bapeti kan biasanya lebih 10 pip lebih lah, ya, 15 ya, mungkin 15. Tapi setidaknya kan kita aman. Nah, ini yang akan jadikan kita acuan. Ini yang jadikan kita acuan. Dan di atasnya lagi itu ada. Sehingga ini jadi ada lagi di atasnya. Agak jauh-jauh, di atasnya ada lagi ini. Kita ambil di sini karena toleransinya di sini juga tidak terlalu banyak. Nah, biasanya 5 pip lebih. Kita ambil di sini kurang lebih ya, kalau nggak bisa nembus seperti ini Pak, biasanya dia akan balik dulu. Jadi sebenarnya di TO sendiri kalau kita mau kasih garis itu ini udah kita terbaik ya, baca terbaik. Kalau ini kita TO nya sendiri, selama dia tidak bisa melewati high ya biasanya dia akan balik turun. Jadi hampir ini BP. Begitu dia nggak bisa lewatin open atau close dia akan balik turun.
seperti itu. Bahkan ini ada yang kemarin bikin sistem, dia udah bilang ke saya, izin ke saya, bikin sistem menggunakan TO aja, cuma dia trade-nya hanya setelah TO terbentuk. Ya di sini dikasih buy stop, sini dikasih sell stop. Ini dia garis gini, dikasih sell stop, atasnya buy stop. Nah ini kan, gitu dia kasih sell stop. SL-nya di mana? Ya kalau dia balik ke atas, kena buy stop-nya dia otomatis dikasih SL. Kalau nggak salah e-booknya sudah juga pernah di-share di grup, ada itu sampai dia nanti maklumnya penanganannya sampai kayak gimana ada. Tapi kalau di Facebook kan setiap ada yang posting turun ke bawah, nah itu yang susah. Apalagi jaringan kita nggak bagus kan, cari yang paling bawah juga susah. Tapi kemarin udah ada post kok, coba di file mungkin ada. Itu yang bikin ini Mas Haris dari Malang juga. Dan manfaatin ini aja. Nah, jadi garis ini Pak yang akan kita jadikan acuan. Nah, garis ini kan kelihatan bahwa garis mana yang akan kita jadikan acuan. Ini low, ini high. Ini jadikan acuan. Awalnya ini, selama ini dia tidak bisa turun, dia ke bawah, turun lagi, ya udah. Nah, secara prinsipal ini menjadi acuan saya. Kalau ini kita lihat, ini nanti ke atas ya, ini kayak semacam kandang. Kalau kita ini akan kayak set, terus turun lagi, kayak set ini. Nah, inilah fungsinya kita, garis-garis ini nanti akan berfungsi kalau kita lihat market secara keseluruhan. Nah, ini kan ada high, ada low. Nah, biasanya kalau saya seperti ini saya kasih, karena ada kelebihan yang di sini kan lempar ini, saya kasih di sini sama nafas kan lucu. Yang tidak bisa melewati yang ini. Jadi dengan kita tidak cek, kita sudah nggak terlalu banyak garis. Karena kita pilih high flow aja nggak banyak Pak. Garisnya jadi nggak banyak. Tapi kalau setiap high flow ini dikasih banyak ini, Pak. Tapi kalau kita cari yang pertemuannya aja, nanti intinya dia akan menjadi kayak support dan resistan. Cuma kalau kita support dan resistan yang di SNR ataupun RPS, bentuknya kan bisa beda-beda. Kalau ini kemungkinan besar insya Allah harganya sama, karena kan line yang digunakan sama dan lebih mudah mencarinya, karena kan kita hanya melihat oh ini ketemu ini. Nah ini yang nanti akan kita gunakan. Dari ini kita kelihatan bahwa oh ini masuk terus nanti ke atas lagi. Begitu dia turun, tadi di bawahnya dia ada garis lagi. Nah, biasanya saya akan kasih garis itu, ini yang biasa saya pakai ya. Mungkin setiap hari mungkin bisa jadi berbeda. Cuman ini untuk yang EU. Jadi ini open market waktu kita awal. Biasanya ini saya tarik 100 pip, ini saya tarik di bawahnya 100 pip. Saya cari garisnya di sini, di kisaran ini. Jadi 100 pip ke atas, 100 pip ke bawah. Dan ini open market. Biasanya tidak terlalu jauh larinya market dari situ pasti. Untuk
itu Pak ya. Itu hampir sama. Nanti kalau untuk PJPY Jepang ya ini nanti cuma agak sedikit spesial, mungkin kita fokus saja di sini yang di EU-nya dulu, biar sama konsepnya dulu Pak. Nanti kalau pengembangan yang di pair lain, ya nanti kita mungkin dari sini mungkin lewat chat atau mungkin grup dibikin baru dan gimana nanti ya kita bahas bareng-bareng di situ. Karena terus terang ini paling simpel. Ini pun bisa sebenarnya kita bisa memprediksi nanti arahnya mau kemana. Sering dulu di awal-awal itu saya sering posting jam 7 pagi misalnya saya posting itu arah gerak market hari ini. Jadi hari ini tuh nanti naik dulu berapa pip, turun dulu sampai berapa pip ada. Cuman karena gara-gara sering dimanfaatin dijual, jadi akhirnya berlari cuma 1 minggu kalau nggak 2 minggu. Setelah itu saya nggak ini lagi karena saya tahu jual yang nggak enak aja sama yang lain gitu. Ya kalau bener, maksud saya kan gitu. Kalau bener nggak ada masalah, mau jual silahkan. Tapi kan kalau salah kan kasihan yang udah bayar. Mendingan kita diskusikan bareng-bareng. Kenapa kok pilih itu? Barangkali kan saya juga ada salah. Jangan dikira saya nggak MC loh. Saya juga MC sama. Sama aja. Saya juga pernah MC. Kalau yang nggak pernah MC itu malah saya yang bingung juga. Jangan-jangan nggak trade. Pak, kita pernah namanya belajar pasti pernah ngalamin itu. Yang penting persentase MC-nya jangan sampai kebablasan. MC-nya sampai 30.000 US, nggak beda sama sekali, ya itu bablas dah. Ya mungkin kadang-kadang MC kan itu sesuatu hal yang biasa. Kayak dagang kan kadang nggak mungkin lah setiap hari untung terus. Tetapi kan dalam akhir bulan yang penting untung kan gitu. Mungkin kita jual orang kayak ini, karena teman sendiri mungkin gara-gara teman sendiri akhirnya kita jual agar lebih dikit, nggak apa-apa. Tapi kan besoknya kita untung. Kan ini prinsip dagang seperti itu. Jadi kalau kita kena SL, kita kena ya biasa saja. Nah, ini nanti kalau kita sudah 100 pip ke atas kita kasih garis, nanti kita akan bentuk polanya. Kira-kira harga mau kemana dulu. Nah itu kan harus seperti BP sama DO secara keseluruhan sama jadi nanti harapan kita bisa ya memang belum tentu itu nanti jadi 100% benar, tetapi paling enggak kita sudah punya acuan ya. Nanti kita akan lanjut ini setelah break ya, setelah istirahat, dan nanti kita akan coba ini contoh yang menentukan pola itu nanti belakangan setelah BP total semua selesai, baru kita akan cara baca marketnya. Ini kan masih teorinya aja, dan nanti setelah itu baca market cara menentukan garisnya gimana. Tapi ini prinsipnya seperti ini ya. Jadi prinsipnya nanti seperti ini. Dan nanti kita paling sebentar ini, hanya 1 jam lagi juga kelar. Jadi kita bahas cara bikin garisnya total, kita bikin nanti OP-nya gimana aja. Ya cara baca termasuk nanti gabungan sama indikator yang di bawah itu sebenarnya itu tidak ada ya. Tidak ada indikator yang di bawah ini yang TS itu tidak ada. Cuman karena kebanyakan teman-teman banyak yang minta untuk mempermudah, ya udah kita coba gunakan nanti. Tapi kita akan jelasin penggunaannya. Karena itu kalau nggak paham cara gunanya juga keseret juga. Tapi pada intinya indikator di bawah ini bukan untuk OP ya. Bukan untuk OP, hanya sebagai penanda aja. Titik jenuhnya nanti ada di mana. Kalau itu buat OP mati lah.
Ya nanti kita jelasin tanggalnya.